Saya mau pastikan bahwa Tuhan sangat memperhatikan saudara. Tuhan sangat sayang sama saudara. Tidak peduli keadaan saudara. Dia mengasihi saudara. Dia sedang menunggu saudara untuk kembali kepadanya. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada pepatah mengatakan bahwa keselamatan itu gratis. Amin? Amin? Saudara untuk mendapatkan keselamatan gratis enggak? Firman Allah hanya mengatakan bahwa jika kita mengaku dengan mulut kita dan mengaku dalam hati kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka hari itu kita diselamatkan. Masih ingat pada waktu seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang satu maki-maki Tuhan, ngolok-ngolok Tuhan, tidak dapat apa-apa. Yang satu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, jika hari ini engkau akan ke Firdaus, bawalah aku. Yesus mengatakan hari ini pulang, engkau akan mati, engkau akan bersamaku di Firdaus. Itu sebabnya keselamatan gratis. Tetapi untuk menjaga dan memelihara keselamatan itu tidak gratis. Amin. Amin. Sekali lagi, keselamatan dari Tuhan itu gratis. Kalau hari ini saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hari ini pula saudara dipanggil oleh Tuhan, maka saudara langsung masuk ke surga. Itu sebabnya kenapa penting sekali dalam sebuah pelayanan, saya senang kalau diundang kepada orang-orang yang enggak kritis, saudara. Yang sudah mendekati, apa saudara? Ajal. Saudara ya. Saya selalu akan datang dan saya akan selalu membisikkan. Biasanya orang-orang yang seperti begini, saudara, dia enggak bisa ngomong. Tetapi dia masih bisa mendengar. Saya selalu membisikkan bahwa tidak perlu ngomong, biasanya tangan saya pegang, kalau kamu percaya bersama dengan saya, pegang aja tangan saya lebih erat. Dan kemudian waktu saya bisikkan, dia pegang tangan saya erat. Saya waktu doakan, dia yakini, dia pegang tangan saya dengan erat. Karena di akhir-akhir itu, dan dia terima Tuhan Yesus. Kemana akhirnya? Ya ke surga. Tetapi masalahnya adalah, kita kan sekarang mengikut Tuhan, bukan besok kita akan kembali ke surga. Siapa yang rindu ke surga hari ini? Siapa rindu ke surga hari ini? Banyak orang kan ada lagu ya, saya ingin ke surga, saya ingin ke surga. Saya tanya, apakah hari ini mau pergi ke surga? Dia bilang, oh enggak juga Tuhan, mikir juga kan gitu. Nah inilah sangat penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memahami. Mari kita akan melihat dalam kitab Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sebenarnya ini kemarin saya sudah bagikan di doa, tapi ini bagus. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita akan baca bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia. Apa saudara? Hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Oke, berhenti di sini dulu.
Kalau kita melihat ayat 1 sama ayat 2, saudara akan melihat dua kelompok yang berbeda. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang suka mendengar firman Tuhan. Ayat 1 dikatakan, pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak apa saudara? Mendengarkan firman Allah, firman yang disampaikan oleh siapa? Oleh Yesus. Ada satu kelompok di tengah-tengah atau di danau, di tepi danau itu adalah orang banyak yang sedang merindukan untuk mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua apa? Kelompok apa saudara? Ayat yang kedua. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Satu kelompok yang kedua adalah kelompok nelayan yang seolah-olah tidak peduli. Betul kan? Betul ya? Dua kelompok ya. Nah seandainya saya mau nanya, bagi hari yang Jumat datang doa jangan jawab ya. Ya, kalau seandainya saudara ini timnya Tuhan Yesus, hari itu saudara ada di samping Tuhan Yesus, melihat dua kelompok ini, kelompok yang pertama dia dari jauh berbondong-bondong dan ingin mendengar firman Allah. Tapi di sisi lain, ada kelompok yang gak peduli. Karena apa yang dikatakan Alkitab, dikatakan sedang membersihkan jalannya. Padahal mereka tahu bahwa Yesus akan datang. Kira-kira reaksi saudara sebagai timnya Tuhan Yesus, ya, kalau seandainya lo ya, saudara ada di sampingnya Tuhan Yesus dan melihat dua kelompok ini, kira-kira menurut pandangan saudara, apa yang akan saudara ucapkan melihat dua kelompok ini? Saudara di samping Tuhan Yesus lo ya. Dan kemudian lihat satu kelompok besar rindu akan mendengar firman Allah. Satu kelompok yang tidak peduli akan firman Tuhan. Mungkin kalau seandainya hari itu saudara ada di sampingnya Tuhan Yesus, apa yang saudara akan ucapkan dan ngomong sama Tuhan Yesus? Mungkin kita ngomong, Tuhan, ini orang berdosa semua Tuhan. Kan gitu dia. Enggak peduli Tuhan kan gitu. Enggak ngerti kehadiranmu Tuhan. Enggak begini Tuhan kan gitu ya saudara. Mungkin ada begitu banyak perkataan yang bisa keluar dari mulut kita. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus menghakimi? Tidak saudara. Yesus berkata kepada Simon, aku mau pinjam perahumu. Karena aku mau berkhotbah. Dia tidak ngomong sama Simon dan saudara-saudara, kenapa kamu tidak mau mendengar firman Tuhan? Itu loh orang yang dipikir jauh-jauh itu mau mendengar firman Tuhan. Karena Tuhan melihat jauh yang ada dalam batin saudara daripada performance saudara. Ada lagu, sebab Tuhan tidak melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati hamba. Nah, mari kita akan melihat selanjutnya. Ayat keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ternyata seharian mereka juga tidak dapat ikan, saudara. Saudara tahu, orang yang tidak dapat apa-apa, udah kerja seharian semalaman penuh tidak dapat ikan, hawanya cuma sutris, saudara. Tahu sutris? Tegang-tegang terus, saudara kan gitu ya. Sudah seharian tidak dapat, sudah berjuang nggak dapat apa-apa. Yesus tahu perasaan Simon dalam kondisi desperate. Ada kondisi-kondisi yang dimana dia tidak bisa
mengungkapkan dalam situasi yang seperti ini. Itu sebabnya ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima dikatakan, Simon menjawab. Pertanyaan saya, kalau seorang ahli sudah tidak mendapatkan ikan sama sekali semalam-malaman, pulang dalam keadaan sudah capek, tegang, sutris, dan kemudian dikatakan, Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Pertanyaan saya, Yesus nelayan atau tukang kayu? Background Yesus adalah tukang kayu. Kalau saudara diajari tukang kayu untuk mancing, di sini ada orang jagoan mancing ini. Pak Michael ini jagoan mancing. Iya kan? Ya, jagoan mancing. Dia mancing bisa sampai ke Alas Purwo sana. Iya. Diajari sama Pak Sinaga mancing. Kan gitu ya. Pak Sinaga enggak pernah mancing, kan gitu ya. Pak, mancing itu harus begini. Kira-kira respon Pak Michael bagaimana? Aduh, aku ini sudah tiap minggu mancing, aku ini sudah tahu arusnya kemana dan ikannya lari kemana. Kau ajari aku, kan gitu ya. Bolehlah kau ajari aku nyetir. Kata Ancen, kan gitu ya. Bolehlah kau ajari aku nyetir, tapi kalau kau ajari aku mancing, aku sudah setiap minggu mancing. Pakai kata-kata sendiri Pak Michael, jadi enggak apa-apa. Petrus, pertanyaan saya, apakah waktu dia menjawab kepada Tuhan Yesus, Simon menjawab, apakah dengan kata-kata halus? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Enggak, saudara. Ada tensi. Mungkin dia katakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Karena rasa desperate tadi. Tetapi karena engkau menyuruh aku akan menebarkan jala itu juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai goyah. Seorang tukang kayu tidak mungkin bisa menyuruh seorang yang biasa, seorang nelayan untuk mendapatkan ikan yang luar biasa. Tapi Yesus bukan seorang tukang kayu, tapi Yesus adalah Allah dan Tuhan. Dan dia bisa memerintahkan apa saja untuk memberkati kita. Amin. Itu sebabnya pada waktu segala sesuatu tidak mungkin untuk kita bisa lakukan. Kita sudah berusaha keras, kita sudah berjuang dengan segala cara, dengan segala keekspertan kita, dengan semua keahlian kita, dengan semua pengalaman kita. Tapi hasilnya masih masih kosong. Maka saat itulah kita perlu mendengar suara Tuhan untuk kita bisa diperintahkan harus melakukan apa. Saya masih ingat ketika kami baru beli peralatan waktu kami masih di Salatiga. Peralatan yang baru. Tahun 96 kami merubah studio kami menjadi digital, saudara. Biasa kami kerja dengan analog. Pada waktu kami dengan digital, semua sistem itu berubah. Kami harus total meninggalkan sistem analog yang kami biasa bekerja. Tapi ada satu masalah, saudara. Masalahnya adalah kami tidak ada yang disebut dengan sync cable. Nah saat itu saya nggak ngerti apa itu sync cable itu. Karena enggak punya kabel itu, maka zaman itu komputer belum secanggih sekarang, saudara. Kalau studio itu semua penuh dengan peralatan. Nah, kalau sekarang enggak perlu semua peralatan. 2 komputer aja semua sudah mewakili seluruh peralatan. Nah sekarang 2 komputer sudah terlalu gede, saudara. Dengan HP saudara, saudara bisa face off. Untuk bisa face off saudara harus ahli dengan Adobe Premiere, Adobe Photoshop. Saudara harus tahu Corel. Tapi sekarang enggak perlu, masukkan foto aja di HP saudara. Cetek, keluar udah beda. Mau jadi tua atau mau jadi muda? Betul kan?
Tidak perlu peralatan yang canggih-canggih, masukkan aja. Iya kan? Ya. Mau model apa? Mau hidung dipanjangin, bisa di HP saudara. Kalau dulu saudara harus belajar, harus begini macam-macam. Sekarang sudah enggak zamannya semua. Semuanya telah berubah. Itu sebabnya pada waktu itu saya berdoa, Tuhan bagaimana? Kami sudah berjuang, kami sudah berusaha, peralatan itu kami datangkan dari Jerman. Dan ternyata kabelnya enggak ada yang menghubungkan digital mixer TMD 4000 zaman itu. Zamannya canggih-canggihnya. Sampai sekarang masih canggih sih. Itu harus dimasukkan ke Alesis adat, itu khusus untuk recording. Dan kemudian dimasukkan ke komputer untuk synchronize, untuk mensinkronkan angka. Kalau digital itu kita selalu pakai sistem time code, bukan sistem analog, sudah beda lagi. Kami berdoa, Tuhan enggak bisa ini Tuhan, ini enggak bisa Tuhan. Kami berdoa, tapi bukan berdoa terus tidak berusaha saudara. Kami sudah berusaha dengan semua toko yang di Jakarta, dealer, nunggunya harus 3 bulan, 4 bulan baru datang. Saya bingung, kami sudah punya peralatan, tapi kami enggak bisa pergunakan. Harus tunggu 3 bulan sampai 4 bulan. Kami berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan apa ini Tuhan? Saya buka di internet, hanya ditulis di situ, pin to pin. Saya datang ke teman-teman saya yang ahli komputer. Akhirnya, oh ini maksudnya begini Pak Iwan. Cek dulu pinnya itu ada berapa di situ. Saya bilang, oh ini ada 12 atau 14 gitu. Oke saya buatkan, dibuatkan saudara. Kami sambung, semuanya berjalan dengan baik. Kadang-kadang saudara, waktu segala sesuatu tidak mungkin, tetapi waktu rema Tuhan datang kepada saudara dan saya, maka akan ada terobosan. Amin. Itu sebabnya waktu Petrus sudah give up, waktu Petrus sudah tidak mendapatkan apa-apa, rema itu datang kepada Petrus, rema itu datang kepada Simon, katakan bertolak lebih dalam. Mungkin Simon akan menjawab, Tuhan aku udah muterin tempat itu Tuhan semalaman, tapi tidak ada ikan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ke sana sekarang dan tebarkan jalamu. Dan akhirnya dapat. Saudara, ini kita perlu pada masa-masa krisis seperti ini. Saudara sudah berjuang mati-matian. Mau model kayak apa saudara sudah berjuang. Mau bekerja sekeras apapun saudara sudah berjuang. Kelihatannya hasilnya tidak maksimal. Saudara perlu rema dari Tuhan. Tuhan, bicara kepadaku. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya rindu Engkau berbicara seperti kepada Simon. Demikian juga hari ini Engkau berbicara kepada saya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Dan ini akan membawa sebuah perubahan yang sangat besar. Dan hasilnya adalah yang ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Saya enggak tahu, ya ikannya kayak apa ini saudara kan. Sudah semalaman mancing enggak dapat. Hanya Tuhan bilang ke tempat lebih dalam, mungkin saudara sudah nguplek di tempat itu semalaman, enggak dapat, tapi Tuhan bilang ke situ dan tebarkan jala. Dan dua perahu ini penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Saya enggak ngerti berapa jumlahnya ikan, saudara. Ya, bagi saudara yang sudah tahu biasa mancing, saudara bisa membayangkan betapa luar biasanya ini. Nah, tapi ini responnya, saudara. Ayat yang ke-8, mari kita akan baca bersama-sama. Ayat 8, respon yang luar biasa. Oke, 1, 2, 3.
Ketika Simon Petrus melihat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ini respon yang bertolak belakang dengan banyak orang Kristen. Biasanya orang-orang Kristen kalau diberkati apa saudara? Oh haleluya Tuhan, amin, puji Tuhan, haleluya. Dan besoknya enggak ke gereja. Kenapa? Karena sibuk dengan berkat. Di sini enggak ada. Di planet lain. Iya kan? Betapa sering kita ini saudara, kita melihat satu sikap yang berbeda di sini. Pada waktu berkat Allah dinyatakan, pada waktu mujizat Allah dinyatakan, banyak orang Kristen pada akhirnya jauh dari Tuhan oleh karena berkat dan mujizat itu. Nanti kalau berkatnya udah habis, berteriak lagi kepada Tuhan, ada berkat lagi, dan kemudian kayak Tuhan ini center kelas saudara. Tetapi respon daripada Simon berbeda. Melihat mujizat, dia katakan, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Waktu dia melihat mujizat yang Tuhan nyatakan, waktu dia melihat mujizat yang luar biasa itu, Simon berkata, Tuhan, pergi, aku ini orang berdosa, Tuhan. Dia ngaku bahwa dia orang berdosa. Banyak orang Kristen tidak pernah ngaku bahwa dirinya orang berdosa. Amin. Atau tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Karena melihat Tuhan adalah sumber berkat. Melihat Tuhan adalah seperti Sinterklas. Melihat Tuhan adalah sumber pertolongan. Tetapi pada waktu Tuhan menyatakan diri, Simon berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Simon mengakui keberdosaan dia di hadapan Allah. Dan respon inilah yang membuat Simon berbeda dengan pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang lain. Orang banyak yang di ayat yang pertama. Kenapa tidak diajak Yesus untuk mengikuti Tuhan Yesus? Kalau kita melihat di sini, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Sementara orang yang biasa mendengar firman itu takjub mendengar mujizat yang dinyatakan. Tetapi Simon Petrus mengakui, saya orang berdosa oleh karena mujizat Allah yang dinyatakan. Ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes dan anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Kalau dalam kitab Matius dikatakan, ikutlah aku. Di kitab Matius, ikutlah aku. Saudara, kata ikutlah aku, maka aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Simon mengakui bahwa dia adalah orang yang berdosa. Saudara, pada waktu kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, kita itu bukan orang rendah, saudara. Amin. Makanya kenapa doa Bapa kami selalu ada kata ampunilah kami akan kesalahan kami. Kapan terakhir saudara doa Bapa kami? Sepuluh tahun yang lalu. Iya. Atau lupa sudah. Ada satu kata doa Bapa kami adalah ampunilah kami. Ampuni akan segala kesalahan kami. Itu setiap hari kita harus ada confess. Setiap hari kita harus mengakui bahwa siapa saya.
Kalau semakin diberkati, semakin kau mengakui, oh Tuhan itu semua karena anugerah-Mu. Oh Tuhan itu oleh karena berkat-Mu saja. Oh Tuhan itu oleh karena kasih karunia-Mu yang luar biasa kepadaku Tuhan. Biasanya kalau orang seperti ini saudara, berkat Tuhan itu tidak akan pernah berhenti. Saya mau nanya, berapa kali saudara bisa sabar kasih uang kepada pengemis? Datang ke tempat saudara dengan, ya padahal kakinya juga enggak apa-apa saudara. Kalau dikejar anjing dia sudah lari biasa kan gitu. Tapi datang kepada saudara, gini kan gitu. Itu kan ada videonya itu saudara kan gitu ya. Ada yang jalannya teriak-siok ternyata dikejar anjing dia lari kenceng juga kan gitu ya saudara. Datang kepada saudara dan kemudian minta. Berapa yang saudara kasih? Uang yang paling besar atau uang yang paling kecil yang saudara miliki? Uang paling kecil. Ya kalau boleh 200 juga enggak apa-apa. Ya kan? Meskipun saudara punya uang 10 ribu. Di sini siapa yang biasa kasih pengemis 10 ribu? Yang biasa kasih 50 ribu ada? Ya, iya kan? Ya. Sudah enggak mungkin kasih. Kemudian besoknya datang lagi kepada saudara, saya mau minta. Berapa saudara kasih? Lama-lama saudara jengkel sama pengemis itu. Kenapa? Datang kepada saudara hanya minta. Tapi beda kalau anak saudara. Anak saudara, papa kan baik ya. Papa kan luar biasa, ganteng lagi papaku kan gitu ya saudara ya. Ya kan? Langsung papanya bilang, pasti ada maksudnya nih. Ya kan? Dikasih. Apalagi kalau enggak dikasih sama papanya, datang ke mamanya. Ma, papa itu pelit loh ma. Tapi mama itu baik sekali, cantik lagi kan gitu ya. Dipuji saudara. Apa yang terjadi? Saudara keluar. Besok gitu lagi, saudara juga keluar duit. Besok lagi saudara keluar duit semua. Kenapa? Karena anaknya. Betul kan? Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Apa saudara? Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Saya mau nanya, siapa di sini anak Allah? Angkat tangan. Ada yang ragu-ragu, saya anaknya sopo toh. Iya, ini saya ini anaknya sahabat kan gitu. Jangan sampai seperti anak-anak ini, saya ini anaknya siapa kan gitu ya. Nah, karena kita adalah anak-anaknya Dia, maka Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Enggak apa-apa saudara. Enggak apa-apa semua apa yang sedang terjadi gonjang-ganjing dalam hidup kita, naik turunnya hidup kita, enggak peduli semuanya. Allah sangat mengasihi kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau bersaksi kepada saudara. Tuhan berbicara kuat di dalam hati saya. Saya mengalami yang disebut dengan kembali dengan kasih Bapa. Kasih yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Sebagai seorang ayah tidak akan pernah meninggalkan anaknya sendiri. Meskipun kita tahu apa yang terjadi dengan anak saya. Kapan hari Bu Sri bicara dengan saya bilang, ya, saya pergi, saya cari untuk orang-orang yang bisa menolong dia dalam pemulihan. Dan kemudian waktu saya berdoa, Tuhan bilang, orang lain kamu tolong. Kenapa kamu tidak tolong anakmu sendiri? Saya langsung ke sana, saya bicara sama istri,
Dan saya pergi, saya membawa kasih yang murni seorang ayah. Bagaimanapun juga dia adalah anak, saudara. Akhirnya saya berusaha ke sana, bicara, konseling hampir satu hari, kemudian pemulihan dengan inner healing dan sebagainya, terakhir dengan pelepasan, dengan semua, dan akhirnya dia bebas, dia lepas. Sebagai seorang ayah, sejahat-jahatnya anak, tetap anak. Kebenaran ini yang kadang-kadang membuat saya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau selalu mengecek hidup saya, udah baik-baikkah? Saya seringkali khotbahkan ini, saudara. Karena sebagai seorang ayah, bagaimanapun sering saya ngecek, anak saya baikkah? Seperti Bapa sayang anaknya, demikian juga Yesus sayang saudara. Amin. Kalau hari ini saudara merasa sendiri, kalau hari ini saudara merasa lonely, kalau hari ini merasa bahwa tidak ada orang yang memperhatikan saya mau pastikan bahwa Tuhan sangat memperhatikan saudara. Tuhan sangat sayang sama saudara. Tidak peduli keadaan saudara. Dia mengasihi saudara. Dia sedang menunggu saudara untuk kembali kepadanya. Setelah selesai itu semua, apa yang saya lakukan? Saya berusaha untuk mencari teman-teman yang bisa menopang dia untuk dalam sebuah proses setelah pemulihan, saudara. Itu sebabnya sekarang dia lebih banyak pelayanan ke gunung-gunung. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang hampir setiap hari dia lakukan. Lebih banyak pelayanan ke sosial dan banyak aktivitas yang dia kerjakan. Tapi satu hal yang saya harus katakan, kejadian ini membuat saya menjadi menangis di hadapan Allah. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Allah lebih sayang kepada kita. Makanya kenapa dalam kitab Matius katakan, kalau kita minta roti tidak mungkin Tuhan kasih apa saudara? Batu. Tidak mungkin. Itu sebabnya reaksi Petrus adalah, pada waktu mujizat Allah terjadi, dia katakan, Tuhan aku ini orang berdosa, hanya kasih karuniamu Tuhan. Dan setelah itu, akhirnya Petrus mengikut Tuhan. Ingat, pertobatan gratis. Tapi ayat yang selanjutnya dikatakan, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes dan anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala, apa artinya segala sesuatu saudara? Semua, apa artinya semua? Dikatakan meninggalkan segala sesuatu, semuanya. Apa itu semuanya? Ya perahunya, ya ikannya, baru dapat banyak. Gitu ya saudara. Baru dapat banyak, harus ditinggalin. Meninggalkan perahunya, meninggalkan teman-temannya, dan mengikut Tuhan. Kekristenan, pertobatan memang gratis. Tapi untuk mengikut Tuhan, tidak gratis, saudara. Harus ada sesuatu yang harus berani saudara tanggalkan dan tinggalkan, saudara. Ada satu lagu yang saya senang. Saya ngomong sama Bu Prof, cerita mengenai bagaimana panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya tinggalkan semua mimpi saya, pengharapan saya. Saya cerita sama, rasanya sakit. Kenapa? Saudara punya mimpi ya, tapi saudara harus tinggalin mimpi itu. Nah Bu Prof, saya ini terobsesi. Ya
saya bukan orang terobsesi saja, saya ini orangnya pekerja keras sejak kecil. Jadi kalau saya punya begini harus saya berjuang, tapi harus saya tinggalkan, sakit. Dan Simon harus meninggalkan. Saya senang satu lagu ini. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Saudara, waktu kita mengikuti panggilan Allah, waktu saudara harus mengikuti Tuhan, ada harga yang harus saudara bayar. Meninggalkan kehidupan lama saudara, meninggalkan semuanya. Tapi ternyata ini semuanya tidak cukup. Saudara tahu bahwa Petrus pernah gagal. Itu sebabnya mengikut Tuhan tidak ada jaminan bahwa saudara selalu sukses mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan pasti ada yang kita ini pernah gagal. Tapi saudara harus tahu di mana saudara gagal dan bagaimana saudara tahu bagaimana saudara harus kembali. Kita tahu bahwa Petrus pada akhirnya masih ingat, waktu dia mengikut Tuhan dia berapi-api luar biasa. Bahkan di dalam kitab Yohanes katakan, kitab Lukas katakan bahwa, Guru, kalau seandainya kau di penjara aku mau mati bagi engkau. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang, hati-hati Le, dia bilang kan gitu. Hati-hati, Mon, namanya kan masih Simon, kan gitu ya. Hati-hati Mon, kan gitu. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu ini ngingkarin aku Mon. Enggak bisa Tuhan, kan gitu ya. Aku mau mati bagi engkau, Mon, hati-hati Mon. Iblis sedang menampi kamu Mon. Enggak peduli aku mau mati. Betul. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, ada seorang yang tanya sama dia, kamu kenal sama Yesus? Enggak kenal aku, gitu ya. Enggak kenal aku. Ada orang lu, bukankah kamu bersama-sama dengan Yesus? Enggak, kamu salah lihat itu, mukanya hampir sama aku. Enggak. Ada anak kecilnya, Om, kan gitu ya, panggilnya kan Om kalian. Om kan pernah sama-sama dia, bawain tasnya dia, kan gitu ya, kan gitu bahasanya. Oh enggak kenal aku, ayam berkokok. Dan dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Yesus itu benar. Kemudian dia lari. Saudara tahu, larinya kemana? Petrus dan teman-temannya. Setelah dia meninggalkan Yesus, dia menyangkali Yesus, larinya kemana saudara? Ke danau lagi. Karena hobinya mancing, hobinya cari ikan, hobinya hidupnya adalah perahu, maka dia kembali ke perahu. Makanya Yesus gak susah nyari. Yesus gak nyari Simon di pasar, enggak. Karena dia memang gak pernah ke pasar. Yesus gak nyari Simon di bait Allah, enggak. Karena Simon memang pada dasarnya pada waktu ketemu Tuhan Yesus, dia enggak peduli dengan firman Allah. Lalu baliknya kemana? Nyari ikan lagi. Coba kita akan lihat dalam kitab Yohanes pasal 21. Menarik saudara, Yohanes pasal 21. Mulai ayat yang pertama. Kisahnya sama dengan kisah waktu pertama kali Yesus ketemu dengan Simon Petrus, saudara. Kita mulai ayat pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya
di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang dari Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Ternyata kelompok yang kemarin ngikut Yesus dari danau itu kembali bareng-bareng ke sana. Karena hobinya sama, saudara. Nah, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan, kejadian hampir sama, saudara, cara Tuhan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka apa, saudara? Tidak ada, semalaman kerja sampai siang tidak dapat apa-apa. Lapar, tapi tidak punya apa yang dia makan. Ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sama. Waktu Yesus pertama ketemu dengan Simon Petrus, mereka juga semalaman tidak dapat ikan. Mereka balik lagi ke danau juga enggak dapat ikan. Dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka, menyuruh menebarkan jalannya di sebelah kanan, kemudian mereka mendapatkan ikan, persis sama kejadiannya. Seperti pada waktu mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus. Hampir 3 tahun, saudara. Betul kan 3 tahun? Pelayanan Yesus 3,5 tahun. Ya kan? Nah, dan mereka kembali, mujizat juga sama. Dikatakan ayat yang ke-7, maka murid-murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian. Saya tidak tahu zaman dulu kalau tidak berpakaian itu kayak apa. Lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan atasnya ikan dan roti sudah disiapin sama Tuhan Yesus. Saya mikir, Tuhan Yesus dapat ikan dari mana? Tuhan Yesus dapat roti dari mana? Dari awal mereka lapar, waktu semalaman dan sampai siang mereka ke pantai, mereka dikatakan belum makan dan tidak ada makanan. Tapi waktu setelah mereka disuruh untuk menangkap ikan lagi, mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak, sampai di pantai kemudian Yesus sudah ada ikan bakar. Sama roti. Kalau di sini ikan bakar sama apa? Ya. Nah, sama jagung. Nah, kata Yesus kepada mereka, bawalah mereka ikan yang baru kamu tangkap. Nah, singkat cerita, setelah mujizat ini terjadi, Yesus berbicara kembali kepada Simon Petrus. Tapi bicaranya bukan lagi, mari ikut aku, dan kamu akan jadikan penjala manusia. Perkataannya bukan itu lagi. Dalam kitab Yohanes, ayat-ayat selanjutnya, itu berbicara tentang kasih. Yesus berkata kepada Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ini yang pertama. Sebagai Tuhanmu. Simon berkata apa? Ya Tuhan. Saya mau nanya di antara saudara. Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Semua orang kalau ditanya, apa kamu mengasihi Tuhan? Ya pasti saya mengasihi Tuhan. Tidak ada orang yang beragama yang mengatakan saya tidak mengasihi
Tuhan? Pasti, ini general. Kemudian ayat yang kedua, yang bagian yang kedua pertanyaan, itu lebih dalam. Dikatakan Petrus, apakah kamu mengasihi aku sebagai teman, sebagai sahabat? Petrus mengatakan, oh pasti, saya mengasihimu sebagai sahabat, sebagai teman saya. Kemudian yang bagian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, ini yang agak berat. Dikatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dalam sebuah keintiman? Seperti seorang, saya katakan ini pakai kata kasih yang eros, saudara. Kalau yang pertama pakai kasih, kata agapeo. Yang kedua adalah kasih filia. Tapi yang ini adalah kasih eros, itu adalah keintiman. Meskipun katanya eros itu yang paling rendah. Tapi dalam keluarga yang sudah menikah, eros itu adalah bagian sebuah keintiman. Sesuatu yang dalam. Makanya waktu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebagai seseorang yang sangat intim dengan kamu? Petrus nangis. Dia bilang, Guru, Tuhan, engkau tahu apa yang ada dalam hatiku. Sama dengan kalau orang lagi jatuh cinta itu loh saudara. Ya kan? Ada di sini yang pernah jatuh cinta? Atau ada di sini yang belum pernah jatuh cinta? Kalau ada orang yang pernah jatuh cinta ditanya, yang, ya pakai yang aja ya. Biasanya pakai apa? Yang, gitu ya. Ya. Apakah kamu mengasihi aku, mencintai aku? Oh, kau bisa belah dadaku, kau akan bisa menemukan cinta itu, kan gitu. Dibelah betulan enggak ada cintanya, saudara, kan gitu ya. Iya, iya. To approve, untuk membuktikan mengenai cinta itu. Pada waktu pertanyaan yang ketiga itulah, kemudian Simon Petrus mulai menangis dan berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku sangat mengasihimu, aku mencintaimu dengan seluruh dan dengan segenap hatiku. Aku mencintaimu Tuhan. Dan kemudian Yesus berkata, care and feed my lamb. Perdulikan dan kasih makan itu domba-dombaku. Dan kemudian sejak kejadian itu saudara tahu siapa orang yang berkhotbah 1 kali dan 3.000 orang bertobat. Petrus. Siapa yang bayang-bayangnya menyembuhkan orang? Petrus. Tuhan Yesus saja bayangannya enggak menyembuhkan orang. Ya kan? Tapi bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang. Saudara, ada 2 level yang sangat penting dalam hidup mengiringi Tuhan. Saudara tidak cukup hanya bertobat dan menjadi orang Kristen. Saudara harus berani meninggalkan semua kehidupan lama saudara. Dan mulai masuk mengiring Tuhan. Mengiring Tuhan tidak cukup. Saudara harus mencintai Tuhan. Lebih. Karena pertanyaan Yesus kepada Petrus adalah, Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih daripada perahumu? Lebih daripada ikan-ikanmu? Lebih daripada teman-temanmu yang di danau itu? Petrus menangis dan dikatakan, Tuhan, engkau tahu bahwa aku sangat mencintaimu lebih daripada semua yang aku miliki. Pertanyaan saya kepada saudara, apa yang mengganggu saudara sehingga saudara susah untuk mencintai Tuhan? Pada waktu saudara kusahkan semuanya untuk mencintai Dia. Saudara ingat, Tuhan tidak mau berhutang. Amin. Dia akan mengembalikan semuanya. Itu sebabnya kebenaran kita hari ini adalah keputusan yang paling penting. Pertama, kita harus menyadari bahwa kita ini orang berdosa dan kita perlu pengampunan dari Tuhan. Langkah kedua adalah kita harus berani meninggalkan semua kehidupan lama kita dan mulai berani mengiring Tuhan.
Kemudian bagian yang ketiga, pada waktu kita mengiring Tuhan tidak cukup kalau kita tidak mencintai Tuhan. Mengiring Tuhan itu ada 1001 alasan kenapa seseorang mengiring Tuhan. Saudara masih ingat, waktu Tuhan Yesus disalib, berapa orang yang ngikutin Tuhan? Padahal sebelumnya waktu Tuhan khotbah di bukit, ada berapa ribu orang yang lapar waktu itu? 5.000 laki-laki, perempuannya enggak dihitung, anak-anak enggak dihitung, hampir 12.000 yang ngikuti Tuhan. Kemana Tuhan pergi, selalu ada orang-orang yang mengerumuni dia. Tapi waktu Tuhan Yesus disalib, berapa banyak orang yang mengerumuni dia? Bahkan murid-muridnya meninggalkan dia. Makanya Tuhan mengembalikan kasih. Saudara, kita bisa mengikuti Tuhan tidak capek kalau saudara mengasihi Tuhan. Amin. Sama dengan waktu saudara pacaran lah. Masih ingat waktu pacaran? Jangan sekarang kalau sudah nikah. Kadang-kadang waktu sudah nikah itu cintanya itu tergantung dapur ngepul dan tidak. Saudara ya. Nah, waktu masih pacaran, waktu hujan yang cowok itu rela kehujanan. Dan bawa payung tidak dipakai untuk memayungi diri sendiri. Ya kan? Yang diomongin apa? Yang aku payungin kamu ya. Enggak apa-apa, yang penting kamu sehat. Aku enggak apa-apa kehujanan. Siapa yang menyuruh saudara untuk mayungin orang dan saudara berkorban? Enggak ada yang nyuruh kan? Kenapa saudara melakukan? Karena cinta. Betul kan? Ini anak-anak remaja pemuda ini juga gitu-gitu kan gitu. Iya kan? Nah, siapa suruh menunggu sampai lama? Iya kan? Karena cinta. Saya pernah kasih ilustrasi, waktu di Gunung Kidul, zaman itu belum, jalan sekarang hebat, luar biasa bagus. Kalau saudara ke Gunung Kidul sekarang. Tahun-tahun sekitar tahun 90-an, 96, 97, itu Gunung Kidul masih susah jalan. Itu ada jalan itu agak ke bukit begini saudara, dan kemudian turun. Nah, ada seorang pendeta, teman saya, memperhatikan bapak itu, anak muda ini, kalau cari kayu itu selalu ditaruh di boncengan sepeda. Setiap kali dia naik tanjakan, dia tidak kuat saudara, dia dorong sepedanya, sampai kemudian di atas on the hill, di agak ke bukit gitu, baru dia naik sepedanya karena turun. Kan gitu saudara. Tapi satu kali, orang ini beda. Dari bawah, dia genjot itu sepeda, saudara. Sampai ke puncak. Teman saya bingung, ada apa gerangan? Kok bisa sekuat itu, saudara? Ternyata yang dibonceng bukan kayu, saudara. Yang dibonceng itu kekasih hatinya. Jadi pada waktu kekasih hatinya ada di belakang, itu energi ekstra, saudara. Ya, energi, tidak tahu dari mana, dari langit kah atau energi cinta kah, kan gitu ya saudara. Memberikan sebuah kekuatan yang ekstra untuk dia genjot sepeda sampai ke puncak. Tapi setelah menikah, jangankan mau tanjakan, ya kan saudara ya, dorong lah, kayak gitu ya saudara. Iya kan gitu. Ya. Amin, tapi di sini enggak ada di planet lain kan gitu. Haleluya. Nah, karena apa? Cinta, saudara. Makanya waktu fall in love dengan Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, maka itu memberikan energi yang besar untuk kita mengiring Tuhan. Sangat penting, saudara. Tidak peduli saudara agama apapun, kalau saudara mencintai Kristus, mencintai Tuhan Yesus, saudara akan mengiring Tuhan
sampai akhir. Bahkan saudara tahu orang-orang yang mati syahid, martir, apakah dia mati dalam kondisi yang, aduh sakit aku, enggak. Masih ingat waktu Stefanus dirajam batu. Waktu Stefanus dirajam batu, apakah dia menjerit, oh kapok aku, sakit aku, enggak. Waktu Stefanus dirajam batu, dia mengatakan, I see the Lord. Dia katakan, aku melihat Tuhan, aku melihat Tuhan. Ada sebuah gairah yang besar yang ada di dalam dirinya. Kenapa saudara? Because his love. Karena cinta itu. Makanya sangat penting perjumpaan Tuhan secara pribadi kepada saudara akan mengubah cinta saudara kepada Tuhan. Amin. Akan mengubah cinta saudara kepada Tuhan. Jika Tuhan hari ini berdiri di depan saudara dan bertanya, apakah engkau mencintai aku lebih daripada apa yang kau miliki? Jangan jawab sekarang, nanti di rumah jawablah. Apakah engkau mencintai aku lebih dari semua yang kau miliki? Saudara, banyak orang berhenti melayani Tuhan hanya gara-gara terlalu berat untuk melayani. Banyak orang berhenti mengiring Tuhan hanya gara-gara sudah tidak ada berkat lagi. Banyak orang mengiring Tuhan berhenti gara-gara seolah-olah bahwa tidak ada perbaikan dalam kehidupan. Saya melihat satu fenomena di Ethiopia. Ada gereja di bukit, saudara. Orang-orang kalau ke gereja ke situ, itu harus menanjak. Di bukit tinggi sekali, tidak pakai peralatan apa-apa. Dan orang, dia bilang bahwa kalau saya di gereja itu, saya bisa bertemu dengan Tuhan on the sky, di awan-awan. Saudara bisa buka di YouTube, Church of Ethiopia. Bisa dibuka di situ. Mereka pergi ke bukit untuk mencari Tuhan. Waktu ditanya kenapa? Because I love him. Karena saya mencintai dia. Saya waktu lihat itu saya nggak berani lewat. Karena di sini jurang. Ini cuma setapak dan ini bukit. Harus ngelewat begini. Mungkin jalannya enggak cukup karena saya terlalu gendut kali kan gitu. Ya bagi yang skinny mungkin bisa lah kan gitu. Tapi yang takut ketinggian enggak mungkin bisa naik ke atas. Saudara, ini yang sangat penting buat kita. Punya rasa bahwa saya ini orang berdosa. Saya harus bertobat. Saudara harus berani meninggalkan kehidupan lama. Dan masuk dan mulai mengiring Tuhan. Saudara tidak cukup untuk mengiring Tuhan. Saudara harus mencintai Tuhan dalam pengiringan itu. Sehingga apapun yang terjadi, aku akan tetap mengiring Tuhan. Sampai akhir hidupku.